Kenapa? Buru-buru sih tadi makannya. Aduh. Nggak bisa. Nggak bisa. Wah, nggak bisa. Bro, kita makan di depan yuk. Makan bakso. Udah lapar banget nih. Udah lama-lama mau makan bakso nih. Waduh, belum beres sih ini sebenarnya kerjaan. Udah lapar banget juga sih ini. Ya, masalah kerjaan nanti aja dulu deh. Yang penting nih perut nih lapar banget nih. Yuk, makan bakso yuk. Udah lama juga nih. Aduh, gas! Ayo. Nah, ini nih tempat bakso langganan yang paling enak dekat kantor kita. Ini yang katanya enak. Iya, karena di sini baksonya banyak, ada macam-macam. Pertama ada bakso telur, ada bakso kikil, sama yang paling spesial nih bakso uratnya. Sama dong bakso uratnya. Cobain yuk. Iya nih, seger kelihatan kuahnya. Bos telepon. Angkat. Selamat siang, Bos. Ya, Bos. Baik, Bos. Bos marah. Soalnya kerjaan belum beres, udah main diajak makan sini aja sih. Oh, iya. Udah, cepet-cepet yuk kita ke rumah. Yuk. Kenapa? Nggak ketelan? Coba minum. Lagi makannya buru-buru sih. Ya. Nggak bisa. Wah, nggak bisa. Coba sekali lagi minum, biar didorong. Dikunyah nggak tadi? Buru-buru sih nih gara-garanya. Aduh. Ya udah, kalau kayak gitu kita ke IGD aja yuk. Selamat siang Pak, saya dengan suster yang bertugas. Ada yang bisa saya bantu? Ya, selamat siang Sus. Jadi ini teman saya lagi makan bakso, kayak ada yang nyangkut gitu. Iya Pak, silakan untuk mengurus administrasinya terlebih dahulu. Temannya saya tangani. Ayo Pak, duduk Pak. Kita coba untuk periksa tensinya terlebih dahulu. Nah, sekalian coba ukur suhunya ya Pak. Dan saturasi kita coba ukur ya Pak ya. Saturasi dan tensi dalam batas normal ya Pak. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Siang dengan Pak Haryo. Iya, oke Pak, perkenalkan nama saya Dr. Andika, saya yang sedang bertugas di IGD hari ini. Bapak, keluhannya kenapa ya Pak? Iya dok, ini dok tadi tuh makan bakso, terus kayak nyangkut gitu dok, nggak ketelen dok. Kejadiannya kapan ya Pak ya itu ketelan baksonya? Kita 1 jam dok. Sudah ada usaha untuk makan dan minum nggak setelah ketelan bakso tadi? Sudah dok, tadi coba minum tapi nggak masuk dok, muntah lagi. Setelah itu Bapak ada keluhan seperti nyeri nggak di tenggorokan atau di lehernya Pak? Nggak ada dok, tapi rasanya ganjel dok. Ada keluhan seperti keluar air liur yang banyak nggak? Iya dok, susah nenangnya juga dok, jadi muntah dok. Nah, kita periksa dulu ya Pak ya. Baik Pak, dari hasil pemeriksaan fisik mungkin cukup saja dari saya. Tapi selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan darah rutin terlebih dahulu. Setelah itu saya akan lakukan pemeriksaan ronsen di leher ya Pak ya, untuk menentukan di mana letak dari benda asingnya ya Pak ya. Selamat siang Dr. Peter. Izin dokter, saya Dr. Andika yang sedang berjaga di IGD hari ini. Seorang laki-laki usia 35 tahun. Keluhannya tidak bisa menelan dokter sejak 1 jam yang lalu disebabkan karena makan bakso yang mungkin belum ditelan secara sempurna dokter. Pasien juga sudah kami lakukan pemeriksaan darah rutin dan juga pemeriksaan ronsen di bagian leher. Izin hasilnya saya akan laporkan via WhatsApp ya dokter. Ya, selamat siang. Saya Dr. Peter, dokter THT yang bertugas menangani Bapak pada hari ini. Ya, Pak Haryo, keluhannya gimana? Tadi tuh makan bakso dok, tapi terus kayak nyangkut gitu dok, nggak ketelen dok. Oh ya, baik. Jadi setelah itu sudah dicoba makan, minum, tidak bisa atau tidak? Sementara tadi kita sudah lihat hasil ronsennya. Saat ini saya mau periksa lanjutan Bapak dulu, pemeriksaan fisik.
sebelum nanti saya jelaskan untuk semuanya. Ya. Baik, jadi bagaimana dok hasil pemeriksaan terhadap teman saya dok? Dari gejala Bapak, kemudian kita sudah lakukan pemeriksaan fisik, dan juga dari hasil pemeriksaan ronsen radiologinya, memang didapatkan adanya benda asing di kerongkongan Bapak. Untuk apa tindak lanjutnya, untuk kasus-kasus seperti ini, pengobatan utamanya yaitu melalui tindakan operasi. Bagaimana Pak? Apakah bersedia? Apa nggak ada jalan lain dok selain operasi dok? Memang untuk penyakit seperti ini memang tindakan utamanya yaitu operasi. Operasinya seperti apa? Jadi nanti kita masukkan kamera. Jadi masuk melalui mulut sampai ke area kerongkongan dan kita ambil benda asingnya. Areanya di daerah leher dan tidak ada bekas luka di area luar. Ya, tapi tetap ada resikonya dok ya. Iya pasti Pak, karena semua tindakan pasti ada resiko, tetapi akan lebih beresiko lagi kalau tidak dilakukan tindakan Pak. Jadi kita sarankan untuk lakukan operasi. Yang terbaik untuk saya dok. Baik Pak, kita siap-siapkan dulu ya terlebih dahulu untuk persiapan operasinya. Benda asing di kerongkongan adalah semua benda yang tertelan baik secara sengaja maupun tidak disengaja yang dapat menyebabkan sumbatan di kerongkongan. Jenis benda asing dapat berupa makanan dan bukan makanan. Pada anak-anak dapat menelan benda-benda yang kecil seperti koin, mainan kecil, Lego, maupun batu baterai. Pada dewasa dapat terjadi karena menelan daging dengan ukuran yang besar, tulang ikan, maupun gigi palsu. Dapat juga disebabkan oleh karena makan sambil tergesa-gesa dan penyebab lainnya yaitu karena gangguan psikologis. Gejala awal yang pertama yaitu adanya rasa mengganjal di tenggorok, kemudian sulit dan nyeri saat menelan, muntah ketika makan maupun minum, maupun keluarnya air liur secara berlebihan. Gejala lanjut yang pertama yaitu nyeri dada, kemudian muntah darah, tanda infeksi seperti demam, maupun gangguan pernafasan seperti sesak nafas. Untuk penanganan awal, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan radiologi untuk menentukan lokasi dan jenis benda asingnya. Kemudian, dokter akan melakukan tindakan esofagoskopi. Esofagoskopi merupakan suatu metode yang paling umum dan efektif untuk mengeluarkan benda asing. Prosedur ini dilakukan dengan memasukkan alat bernama esofagoskop ke dalam kerongkongan melalui mulut dalam kondisi pasien bius umum. Kemudian, untuk pencegahan pada anak, yaitu berikan makanan dan mainan sesuai dengan usianya. Selain itu, pengawasan orang tua kepada anak untuk tidak memasukkan benda asing ke dalam mulut dan menjauhkan benda kecil seperti koin, baterai, dan mainan kecil dari jangkauan anak. Kemudian untuk pencegahan pada orang dewasa, yaitu makanlah daging dengan potongan yang lebih kecil, pisahkan daging dengan tulang atau duri ikan sebelum kita makan. Kemudian, hindari makan sambil berbicara atau tergesa-gesa. Selain itu, hindari pemakaian gigi palsu saat tidur dan buatlah gigi palsu sesuai dengan ukuran di dokter gigi Anda. Kapan harus ke dokter? Yaitu jika terdapat gejala umum dan gejala lanjut setelah tertelan benda asing di kerongkongan. Selain itu, jika benda asing yang tertelan adalah baterai, magnet, dan benda tajam, diperlukan penanganan segera. Selamat pagi Pak Haryo, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi dok, untuk pagi ini keluhannya sudah tidak ada rasa mengganjal dan sudah bisa menelan dok. Boleh Pak dicoba minum dulu. Untuk anjurannya selama 7 hari ke depan, Bapak makanannya yang lunak dulu ya Pak. Untuk makanan yang konsistensi seperti bubur sumsum, dan nasi yang lunak. Berhati-hatilah ketika makan dan selalu awasi anak Anda ketika makan dan sedang bermain.